Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la rabba lana siwah wa la ma'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mohon maaf sebelumnya, saya lagi kelelahan aja tadi, makanya agak telat. Dan tadi pengajian yang ba'dal maghrib di masjid yang seharusnya saya isi, saya nggak isi dulu, tapi alhamdulillah bisa ngisi di masjid yang kita cinta ini, Baitur Rahman. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu pertemuan beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan mau baca kitab apa yang kedua. Udah saya sampaikan belum? Selain tafsir Jalalain saya mau baca kitab belum ya? Kalau nggak salah Bidayatul Hidayah ya. Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali. Di sini nggak ada kitabnya. Kitab Bidayatul Hidayah nggak ada ya? Nggak ada ya. Baik, kita lanjutkan aja dulu nih kitab Tafsir Jalalain. Kajian dari kitab Tafsir Jalalain setelah kita menyelesaikan surah An-Naba, surah Amma Yatasaalun, lalu sekarang surah yang berikutnya. Kalau kita urutnya dari atas, urutan setelah surah An-Naba kita urutan dari atas, maka surah An-Nazi'at atau Wan-Nazi'at. Surah Wan-Nazi'ati Gharqa. Malam ini alhamdulillah kita kembali bisa hadir untuk kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Quran, penjelasan dari Al-Imam As-Suyuti dan Al-Imam Al-Mahalli dari surah Wan-Nazi'at. Surah Wan-Nazi'at yang berarti malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir dengan kerasnya, dan juga sebaliknya nanti malaikat yang mencabut nyawa orang-orang mukmin dengan lemah lembut. An-Nazi'at yang mencabut nyawa ruh orang kafir dengan keras, sementara yang mencabut nyawa ruhnya orang mukmin dengan lemah lembutnya An-Nasyitat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-Nazi'ati Gharqa. Wan-Nazi'ati Gharqa. An-Nazi'at al-malaikatu tanzi'u arwahal kuffar gharqan naz'an bisyiddatin. Malaikat seperti yang sudah kita fahami, malaikat salah satu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan tugas beraneka ragam, bermacam-macam. Malaikat pencabut nyawa, sementara malaikat yang wajib kita ketahui dengan tugas-tugasnya ada 10. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ada malaikat rahmat yang masuk ke rumah orang-orang mukmin. Sementara malaikat rahmat tersebut tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada patung atau binatang anjing. Malaikat adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat, tidak pernah melanggar perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah bermaksiat, melanggar apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Wa ya'muruna wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Tidak seperti kita. Mungkin kita kadang meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, atau sebaliknya mengerjakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para malaikat tidak pernah melanggar, tidak pernah menentang apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Selalu
mereka laksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ada malaikat penjaga siang, ada malaikat penjaga malam, ada malaikat yang selalu sujud kepada Allah Ta'ala dari sejak Allah Ta'ala ciptakan sampai saat ini, sampai hari kiamat. Ada yang sejak Allah Ta'ala ciptakan dalam keadaan ruku sampai hari kiamat. Ada yang ketika diciptakan oleh Allah Ta'ala disuruh bertasbih, maka bertasbih sampai hari kiamat. Bahkan tidak ada tempat sejengkal pun di langit melainkan di situ ada malaikat-malaikat Allah Ta'ala. La wala ya'lamu junuda rabbika illa huwa wala ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui bala tentaranya Allah Ta'ala melainkan hanya Allah. Jadi tidak ada yang mengetahui jumlahnya malaikat. Begitu banyaknya, tidak ada siapapun, nabi dan rasul pun tidak ada yang mengetahui jumlahnya para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wan nazi'ati al malaikatu tanzi'u arwahal kuffar. Para malaikat yang mencabut arwah, ruhnya orang kafir. Arwah jamak dari ruh. Kalau satu ruh, kalau jamak, kalau untuk menunjukkan banyak, plural, arwah. Yang mencabut arwah ruhnya orang kafir gharqan dengan naz'an bisyiddatin, dengan kerasnya, dengan penuh rasa sakit tentunya, dengan kerasnya, dengan sakitnya. Sebaliknya wan nasyitati nashta. Wan nasyitati nashta al malaikatu tanshitu arwahal mu'minin ay tasulluha birifqin. Yang mencabutnya dengan lemah lembut. Wasabihati sabha al malaikatu tusabbihu minas samai bi amrihi ta'ala ay tanzilu. Malaikat yang turun dari langit, malaikat yang turun dari langit atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasabiqati sabqa al malaikatu tasbiqu bi arwahil mu'minin ilal jannah. Ada malaikat yang membawa arwah orang-orang mukmin ke surga. Fasabiqati sabqa fal mudabbirati amra al malaikatu tudabbiru dunya itanzilu bitadbirihi. Ada malaikat yang turun ke dunia atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa jawabu hadil aqsam mahdhufun. La tab'atsanna ya kuffar Makkah wa huwa amilun fi yauma tarjufur rajifah. Yauma tarjufur rajifah an-nafkhatul ula biha yarjifu kulla syai'in ay yatazalzalu fa usifat bima yahdutsu minha tatba'uha rajifah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah yang lain dan ayat yang lain, yauma tarjufur rajifah, di hari pada saat itu malaikat Israfil yang meniup sangkakala. Kita sering menyebutnya tiupan sangkakala. Tiupan pertama adalah runtuhnya dan hancurnya langit dan bumi ini, dunia dengan segala isinya. Sementara tiupan yang kedua, bangkitnya seluruh ahli barzakh, semua ahli kubur dari dalam kuburnya, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pembalasan. Ada kehidupan setelah kita mati nanti. Jadi setelah kehidupan di dunia yang sesaat ini, kita harus yakin, kita harus percaya, wajib percaya nanti ada kehidupan yang abadi di akhirat. Kita awalnya tidak ada, diadakan. Itu sekarang nih kita di dunia hidup. Nanti kita dimatikan oleh Allah Ta'ala di dalam kubur atau alamul barzakh, alam barzakh. Setelah itu kita dibangkitkan kembali nanti untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Di dalam kubur hanya transit, hanya transit, tempat transit. Jadi beruntung umatnya Nabi Muhammad ini, mereka tidak berlama-lama di dalam kuburnya, di alam barzakhnya. Sementara umat nabi-nabi terdahulu, coba bayangkan ada yang sudah sekian puluh ribu tahun di alam barzakh. Kalau yang beriman kepada para nabi di zaman itu, mengikuti ajaran tuntunan para nabi di zaman itu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika yang menentang, sementara yang kafir, yang enggan mengikuti ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak beriman kepada nabi-nabi yang diutus kepada mereka, maka mereka di dalam azab.
di dalam siksa sampai saat ini sekian ribu tahun. Kalau umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya Allah Ta'ala utusnya terakhir, umat yang terakhir, agar mereka tidak terlalu lama di alam barzakhnya, agar mereka tidak terlalu lama di dalam kuburnya. Itu salah satu hikmah kenapa umatnya Nabi ini diutusnya terakhir. Tidak seperti di zaman dari mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Maka beruntung orang tua kita, kakek kita, ada yang sudah puluhan tahun, ratusan tahun, engkong-engkong kita, leluhur kita di atas. Tetapi umat-umat Nabi terdahulu lebih lama lagi, ribuan tahun, puluhan ribu tahun. Ini salah satu rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat yang mulia ini, umat yang terbaik, yang syariatnya mudah. Syariatnya mudah, tidak seberat, tidak sesukar syariat nabi-nabi terdahulu. Adapun syariat nabi-nabi terdahulu, mereka syariatnya sangat amat berat. Jika di antara mereka ingin bertaubat, maka membunuh, harus dibunuh. Jika mereka pakaiannya terkena najis, maka harus dipotong, digunting, dipotong pakaiannya, tidak bisa kembali suci dengan dibasuh. Jika di malam hari mereka bermaksiat, di pagi harinya langsung terpampang, tertulis Fulan bin Fulan tadi malam ia berbuat begini dan begitu. Langsung terpampang, langsung tertulis di pintu rumahnya masing-masing. Sementara kita umat baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini penuh dengan kasih sayang dari Allah, penuh dengan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariatnya ringan, tetapi pahalanya jauh lebih besar dibanding umat nabi-nabi terdahulu. Syariatnya ringan, mudah, enteng, dan diberikan keutamaan seperti adanya Lailatul Qadar, adanya keutamaan malam Jumat, adanya keutamaan malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban. Bayangkan Lailatul Qadar, satu malam berbanding 1000 bulan lebih daripada 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. 1000 bagi 12, 83 tahun 4 bulan. Ketika umatnya Nabi, mereka menjumpai dan mendapatkan Lailatul Qadar 10 kali saja di dalam hidupnya, maka dia seperti beribadah lebih baik dari 830 tahun lebih. Belum yang 4 bulannya itu ya, 4 kali berapa? 4 kali 10, 40. 3 tahun. Jadi 86 tahun. 836 tahun. 836 tahun. Lebih baik dari beribadah 836 tahun. Belum lagi ibadah-ibadah yang lainnya. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bagian daripada umat yang terbaik ini. Alhamdulillah. Maka dari itu, walaupun jasanya Nabi tidak mungkin dapat terbalas, tidak mungkin dapat kita balas, tetapi paling tidak kita membuat Nabi bergembira, membuat Nabi senang dengan kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh beliau, sunnah-sunnahnya, dan memperbanyak sholawat. Kita pertebal kecintaan kita kepada beliau, kenali siapa Nabi, keluarganya, para sahabatnya, sehingga ketika kita bertambah ma'rifah kita kepada Nabi, bertambah pengenalan kita kepada Nabi, maka akan bertambah cinta, bertambah sayang. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita mau timbul cinta sayang kepada Nabi kalau kita tidak mengenalnya? Maka Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad sahib ratib, penyusun Ratibul Haddad, mengatakan, wa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu sa'yan 'alal 'aini sa'iri. Wahai engkau umatnya Nabi, tidak mungkin kau dapat membalas jasanya Nabi. Sekalipun kau berjalan untuk menziarahi Nabi itu dengan menggunakan mata kita, dengan menggunakan kedua belah biji mata kita, kita gunakan untuk berjalan dengan kedua biji mata kita ini, menghampiri Nabi, berziarah ke makam Nabi di Madinah, tidak akan mungkin terbalas jasanya Nabi. Tidak mungkin dapat terbalas walaupun kita menziarahi beliau Rasulullah dengan menggunakan biji mata kita. Ya Allah, tidak mungkin dapat terbalas. Yang menyelamatkan kita dari kegelapan jahiliyah, yang menjelaskan kepada kita Islam, iman, yang akan memberikan syafaat pertolongan kepada kita nanti di akhirat. Sallu ala Sayyidina Muhammad.
Maka masih dalam suasana bulan Maulid ini, walaupun ini sekarang sudah Rabiul Tsani, sudah masuk paruh kedua sekarang, paruh kedua dari Rabiul Tsani. Malam ke berapa sekarang? 19. Malam ke-19 Rabiul Tsani, Rabi' yang kedua atau Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Masih banyak kita dengar dan kita hadiri majelis-majelis Maulid. Jadi peringatan Maulid Nabi. Walaupun ada sebagian saudara kita yang menganggapnya itu sesuatu yang bid'ah, padahal letak bid'ahnya itu di mana? Apakah mereka tahu apa itu bid'ah? Bid'ah itu sesuatu yang memang tidak ada di zaman Nabi, namun bertentangan. Syaratnya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan Al-Quran dan hadis. Jika tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka tidak dikatakan bid'ah. Malah itu sesuatu ibadah. Contohnya ketika peringatan Maulid, apa yang kita lakukan? Kita i'tikaf di masjid. Walaupun bukan di masjid, katakan mungkin di jalanan, di kantor, di perumahan, atau di tempat-tempat yang lain. Apa yang kita baca? Kita membaca Al-Quran. Atau mendengarkan qari membaca Al-Quran. Kita membaca sejarah Nabi. Yang kita baca sejarahnya Nabi Muhammad, biografi Nabi Muhammad, sejarah hidupnya baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja Allah Ta'ala mengkisahkan nabi-nabi dan rasul kepada Nabi Muhammad, apalagi kisahnya Nabi Muhammad, tentu harus lebih kita perhatikan. Allah Ta'ala mencontohkan kepada kita, mengkisahkan kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lain kepada Nabi kita Muhammad. Lalu bagaimana dengan kisahnya Nabi Muhammad? Tentu lebih utama kita ketahui, karena kita sebagai umatnya, dan lebih baik, lebih mulia, lebih hebat, lebih luhur, lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih baik jauh, lebih utama dibanding kisah nabi-nabi yang lain. Lalu apa lagi? Kita bersolawat, memperbanyak solawat di majelis Maulid, di acara peringatan Maulid itu. Kita memperbanyak solawat, kita silaturahim, kita berzikir, kita bersalam-salaman satu dengan yang lainnya. Itu semuanya ibadah. Letak bid'ahnya itu di mana? Tidak ada sama sekali. Dan para ulama-ulama salafus salihin terdahulu, mereka sudah menjelaskan banyak sekali di dalam kitab-kitab karya yang mereka tulis. Tidak ada sesuatu pun sedikit pun yang bertentangan, kecuali di peringatan Maulid itu ada ikhtilat, campur aduk laki perempuan, tidak ada batasannya. Jadi semuanya campur aduk. Jadi nggak ada perbedaannya, laki perempuan semuanya. Wah, di depan kita ada yang laki dan perempuan, di sekitar kita itu baru. Kalau campur aduk, membaur baru itu mungkar. Baru itu ada letak kemungkarannya di situ. Atau mungkin naudzubillah min dzalik, ada minuman keras. Ada khamar baru ya. Ada khamar, ada minuman keras baru, di situ mungkar, baru tidak boleh kita hadiri. Atau apalagi? Ada kita mencaci maki fulan ulama fulan kita caci maki. Enggak ada, yang ada malah kita mengenang mereka. Kita mengenang sejarah mereka, ulama-ulama, kita sebutkan, kita jelaskan, dan juga dibacakan di situ tentang manaqib, sejarah ulama-ulama. Bukan kita mencaci maki mereka, malah kita membaca sejarah mereka, menjelaskan ucapan-ucapan, mutiara-mutiara hikmah yang mereka sampaikan, yang disampaikan oleh para mubalighin. Semuanya tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ya ada, walaupun sebagian saudara-saudara kita yang seperti itu, mereka belum memahami, mereka belum mengetahui Al-Quran dan Sunnah yang sebenarnya. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk memperbanyak zikir, sementara mereka sedikit berzikir. Ciri orang munafik itu sedikit berzikir. Sedikit berzikirnya, kata Allah Ta'ala, alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka hendak mendirikan sholat, mereka mendirikan sholat itu dengan penuh rasa malas. Dengan rasa malas. Yura'una nasa, mereka suka berbuat riya. Mereka suka berbuat riya. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak berzikir kecuali hanya sedikit.
sedikit dari bagian zikir mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ulama-ulama kita, guru-guru kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka sangat gemar memperbanyak zikir karena memang perintah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Allah taala menyuruh kita untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Bahkan dikatakan, berzikirlah engkau kepada Allah sehingga orang mengatakan kamu gila. Sampai kamu dianggap seperti orang gila, nggak apa-apa. Dianggap seperti orang gila. Saking kita berzikir di jalanan, kita berzikir di pasar, di tempat kita kerja, kita zikir saja. Baik zikir dengan lisan ataupun dengan hati, biljanan saja, dengan hati saja. Yang utama, yang bagus zikir itu lisan dan hati secara bersamaan. Kalau kita takut riya, khawatir riya, zikir dengan lisan, komat kamit berzikir dengan lisan, kita gerak-gerakan lisan bibir kita khawatir riya, takut terjangkit masuk penyakit riya, ya cukup zikir dengan hati saja. Hati kita senantiasa berzikir kepada Allah walaupun lisan tidak bergerak, bibir tidak bergerak, nggak masalah. Tapi bacaan zikir la ilaha illallah tidak menggerakkan bibir, itu subhanallah. Itu antik aneh, subhanallah. Semuanya huruf yang kita baca di dalam la ilaha illallah tidak menggerakkan bibir. Coba Bapak Ibu baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang bergerak hanya lidah. Jadi lebih selamat daripada riya. Lebih terhindar, selamat dari riya ketika kita berzikir la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Bibir nggak gerak. Yang bergerak lidah di dalam mulut. Jadi ketika bibir kita tidak bergerak, maka lebih selamat daripada riya. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allah, Allah, Allah. Nah, ketika seseorang mengucapkan lafzul jalalah Allah, kalau bibirnya masih bergerak berarti salah tuh. Kalau bibirnya masih bergerak berarti salah. Yang benar kan tidak bergerak bibir kita, tidak menggerakkan bibir. Allah, 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 Allah. Kalau bergerak Allah, itu salah tuh. Allah kan salah. Ada juga Allah. Ada yang Allah, ada yang Allah. Itu salah dua-duanya. Allah, 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 Allah. Tidak menggerakkan bibir. Allah, Allah, Allah. Subhanallah. Kalau ada baknya baru gerak bibir kita. Nah, itu baru kan rapat bibir kita. Kalau ada huruf ba, subhanallah. Tapi kalau la ilaha illallah, Allah, Allah, tidak ada huruf ba, tidak ada yang huruf yang dapat menggerakkan bibir. Lebih terhindar, selamat daripada penyakit riya. Apa itu riya? Syirkul asghar, syirik kecil. Atau juga syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Bukan hanya seseorang beribadah bukan karena Allah Ta'ala saja, karena makhluk. Ada orang yang beribadah karena Allah, ikhlas karena Allah, tetapi ketika dia beribadah, dia mengharapkan pujian dari manusia. Atau dia tidak mengharapkan pujian, tetapi kalau tidak ada orang yang memuji, dia kesal, dia kecewa, dia sedih, dia frustasi. Jadi kalau nggak ada orang yang muji, nggak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang menyanjung, dia merasa kesal. Oh, kok kenapa nggak ada yang melihat saya ya? Kok nggak ada yang tahu? Saya semalam sholat 100 rakaat loh. Saya semalam baca Al-Quran 10 juz. Kok tetangga saya nggak ada yang lewat ini? Kok teman saya nggak ada yang ngebel, nggak ada yang chat ini? Akhirnya dia selfie. Dia selfie dikirim ke grup. Dikirim ke temannya. Nah, biar lo tahu gue lagi sholat sunnah nih, biar lo tahu gue lagi baca Quran. Dia foto sendiri, dia selfie, dikirim ya. Di zaman dahulu di dalam syarah Minhajul Abidin Sirajut Talibin disebutkan ada seseorang di tengah malam membaca surah Thaha. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula, ila akhirnya. Tetapi sebelum diakhiri surah Thaha, beberapa ayat sebelum dia akhiri surah Thaha, tiba-tiba dia mendengar ada suara orang yang lewat di depan rumahnya. Di depan rumahnya, akhirnya dia keraskan suaranya. Yang tadinya dia baca pelan, dia lantangkan, dia kerasin tuh suaranya. Biar dia dengar, saya lagi baca Al-Quran. Yang tadinya dia baca pelan awalnya. Maka di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan itu beberapa ayat yang dibaca dengan keras,
dengan tujuan untuk agar supaya didengar oleh orang yang lewat. Maka orang tadi protes, ya Allah, saya baca surah Toha lengkap, seluruhnya saya hatamin surah Toha, kok kenapa ada beberapa ayat kosong, tidak ada pahalanya? Kata Allah Ta'ala, bukankah engkau membacanya mengeraskan suaramu agar didengar si fulan yang lewat? Akhirnya dia menyesal, dia nangis, dia menyesal, dia menangis karena beberapa ayat tadi dia lantangkan suaranya agar didengar oleh orang lain. Jadi ketika kita dipuji, disanjung oleh orang, maka kita bisikan ke dalam diri kita, saya tidak seperti yang mereka duga. Allah Ta'ala tutupi aib saya, Allah Ta'ala tutupi kejelekan, keburukan dan cacat-cacat saya, aib-aib saya, keburukan dan kejelekan saya. Kalau Allah Ta'ala ungkap, kalau Allah Ta'ala singkap, ketika Allah Ta'ala beberkan keburukan kita, mungkin tidak ada orang yang mau memuji kita. Jadi ketika kita dipuji, ulama-ulama yang soleh saja, yang murni, yang tulus, ikhlas, mereka tidak pernah menyimpang seperti itu. Bagaimana dengan kita? Maka ketika dipuji, wah kamu nih orang paling soleh di kampung ini, bapak nih orang paling baik di kampung ini, wah ibu nih orang yang paling baik di kampung ini, paling istiqomah, paling suci, paling benar. Padahal Allah Ta'ala tutupi aib kita, Allah Ta'ala tidak beberkan kejelekan kita. Maka ketika kita dipuji, kita bisikan, katakan ke dalam diri kita, kita tidak seperti yang mereka puji, saya tidak seperti yang mereka lihat. Walaupun kita sendiri berusaha untuk selalu baik, kita berusaha untuk selalu baik dan istiqamah di dalam kebaikan tersebut. Jadi ketika kita dipuji, jangan besar kepala, jangan sampai kita berjalan itu ngambang, sampai kita membusungkan dada, besar kepala, sampai jalan aja nggak napak. Jalan aja nggak napak tuh, saking girangnya dipuji itu. Ada orang kalau dipuji itu senang. Nauzubillah min dzalik. Bahkan dipuji itu berlebihan, tidak pantas, tidak seperti yang lebih daripada apa yang ada pada diri kita. Itu bukan pujian, penghinaan jatuhnya. Kalau ada orang memuji berlebihan, sementara pujian tersebut yang dia puji itu tidak ada pada diri kita, itu namanya berlebihan. Maka awurin tanah pasir, kata Sayyidina Ali. Ketika ada orang memuji kita berlebihan, kita ambil pasir, awurin ke mukanya. Berarti dia ada sesuatu, ada maunya. Apalagi bawahan, muji atasan. Wah, pokoknya bapak sih, wah udah paling baik dah. Bapaknya udah paling baik dah. Kalau yang namanya bawahan, karyawan muji atasan begitu, itu ada maunya. Ada maunya, mungkin dia mengharapkan duitnya, mengharapkan jabatan, mengharapkan kekuasaan dan sebagainya. Sampai kalau orang kaya buang angin, wah itu walaupun bau, enggak dibilang bau, sama bawahannya, sama karyawannya, padahal bau. Tapi orang miskin coba ngentut, ya Allah, wah emang lupa lagi, wah dicaci maki, bau kamu nggak tahu diri, kurang ajar. Jelas aja buangin orang miskin, coba yang buangin orang kaya, wah nggak digituin. Subhanallah, kebanyakan manusia seperti itu, apalagi yang mengharapkan sesuatu daripada urusan-urusan dunia. Nah kembali lagi tadi, jadi kalau mungkin ada sering di antara kita yang suka mendengar bagaimana untuk menjawab mereka, khususnya masalah-masalah tentang bid'ah yang dikatakan maulid bid'ah, tawasul, syirik dan sebagainya. Padahal yang pertama kali tawasul kepada Allah Ta'ala itu Nabi Adam. Nabi Adam saja tawasul kepada Allah. Ketika sudah ratusan tahun bertaubat atas kesalahannya yang dia perbuat, yang beliau perbuat, walaupun di samping itu, di balik itu ada hikmahnya sehingga kita keturunan Nabi Adam itu di muka bumi. Sudah ratusan tahun Nabi Adam bertaubat, beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Namun belum juga Allah Ta'ala mengampuni beliau. Ketika setelah tawasul dengan kebesaran kemuliaan Nabi Muhammad, maka baru Allah Ta'ala mengampuni kesalahan Nabi Adam, memberikan maaf kepada Nabi Adam. Maka Allah Ta'ala bertanya, ya Adam, dari mana engkau mengetahui ada kekasihku yang bernama Muhammad? Engkau memohon kepadaku dengan kebesaran pangkat kedudukan Nabi Muhammad. Maka Nabi Adam mengatakan, ya Allah, ada tulisan di bawah arsy. Di bawah arsy itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
langsung bergandengan, setelah Allah langsung Muhammad. La ilaha illallah Muhammad langsung. Berarti setelah Allah Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka tidak mungkin itu nama engkau gandengkan di sampingmu, digandengkan dengan namamu, kecuali itu nama makhluk yang paling engkau cintai, makhluk yang paling engkau sayangi, makhluk yang paling dekat kepadamu ya Allah. Maka kata Allah Ta'ala, betul wahai Adam, kalau bukan karena dia aku tidak akan menciptakanmu. Walaulahu ma khalaqtuk, kalau bukan karena dia, karena kekasihku Muhammad, aku tidak akan menciptakanmu dan tidak akan menciptakan segala sesuatu. Karena yang pertama kali Allah Ta'ala ciptakan adalah cahaya Nabi kita Muhammad. Jadi pada hakikatnya Nabi Muhammad itu bukan dari Nabi Adam, Pak. Karena yang pertama kali Allah Ta'ala ciptakan nur Nabi Muhammad. Maka cahaya Nabi Muhammad itu bertasbih kepada Allah Ta'ala. Bertasbih kepada Allah. Ketika Allah menciptakan malaikat, maka para malaikat semuanya bertasbih kepada Allah, mengikuti tasbihnya cahaya Nabi Muhammad tersebut. Jadi yang lebih dahulu bertasbih kepada Allah cahaya Nabi Muhammad, baru diikuti oleh tasbihnya seluruh para malaikat-malaikat Allah. Ada kita baca di dalam kitab Maulid Tiba tuh. Inna Quraisyan kanat nuran baina yadayillahi azza wa jalla qabla an yakhluqa Adama bi alfai'am. Cahaya Nabi Muhammad itu diciptakan oleh Allah sebelum Nabi Adam 2000 tahun lamanya. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam 2000 tahun lamanya. Bahkan ada riwayat lebih daripada itu, sampai belasan ribu tahun. Ada di dalam kitab Al-Mawridur Rawi fil Maulidin Nabawi. Yusabbihullaha dzalika nuru, maka cahaya Nabi Muhammad tersebut bertasbih kepada Allah. Wa tusabbihuhul malaikatu bitasbihi, maka seluruh malaikat bertasbih mengikuti tasbihnya cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, maka dititipkanlah cahaya Nabi Muhammad tersebut di dalam tubuhnya Nabi Adam. Maka dari itu Allah memerintahkan seluruh malaikat sujud kepada Nabi Adam. Kenapa disuruh sujud? Karena di dalam tubuhnya Nabi Adam, dirinya Nabi Adam ada cahaya Nabi Muhammad. Makanya disuruh sujud. Lalu melalui perantaraan turun ke putranya Nabi Syith alaihissalam. Shin ya sa, Shin ya sa, Syith, Nabi Syith alaihissalam. Bukan pada Qabil dan Habil, bukan pada Qabil dan Habil, tetapi pada putranya Nabi Adam yang bernama Syith alaihissalam. Syith, bukan Sis. Kalau Siswanto ada Pak Siswanto di namanya. Bukan Siswanto, bukan Sis, tetapi Syith, Nabi Syith, Shin ya ta. Lalu sampai kepada Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari banjir besar, karena di dalam tubuhnya Nabi Nuh ada cahaya Nabi Muhammad yang dititipkan oleh Allah. Lalu lewat Nabi Ibrahim, terus sampai kepada Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim ketika dicampakkan, dilemparkan ke dalam api tidak mempan dibakar oleh api? Karena di dalam tubuhnya Nabi Ibrahim ada cahaya Nabi Muhammad. Mustahil api bisa membakar cahaya Nabi Muhammad, tidak mungkin. Makanya diselamatkan oleh Allah dan tidak mempan dibakar api karena ada cahaya Nabi kita Muhammad tersebut di dalam tubuhnya Nabi Ibrahim. Lalu lewat Nabi Ismail sampai kepada ayahandanya Nabi Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Allah Subhanahu wa taala memilih keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang lebih utama, lebih baik dibanding Nabi Ishak. Dari keturunan Nabi Ismail dipilih Bani Kinanah. Diseleksi lagi dari keturunan Bani Kinanah yang paling baik suku Quraisy. Dari suku Quraisy dipilih dan diseleksi lagi oleh Allah Ta'ala menjadi Bani Hashim. Maka akulah dari Bani Hashim, kata Nabi. Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismaila, wastafa min Ismaila Bani Kinanata, wastafa min Bani Kinanata Quraisyan, wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Fa'ana min Bani Hashim. Maka Nabi di dalam hadis yang lain mengatakan fa'ana khiyar min khiyar min khiyar. Aku adalah yang terbaik dari yang terbaik dari yang terbaik. Best of the best. Best of the best, yang terbaik di antara dari yang terbaik.
Bani Hashim pilihan dari Quraisy, Quraisy pilihan dari Bani Kinana, Bani Kinana pilihan dari keturunan Nabi Ismail, Nabi Ismail keturunan dari Nabi Ibrahim yang terbaik dibanding yang lainnya. Maka keturunan Nabi Muhammad itu adalah yang terbaik daripada nasab dan silsilahnya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir Allah taala utus sengaja untuk menyempurnakan syariat-syariat yang sebelumnya. Syariat Nabi lebih baik daripada syariat-syariat yang sebelumnya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini yang Allah taala jadikan bagian daripada umat yang terbaik ini. Al-Qur'an yang merupakan kitabullah, kitab samawi yang terbaik di antara kitab-kitab samawi yang lainnya yang 104 seluruh kitab-kitab yang Allah taala turunkan kepada para nabi dan para rasul. Yang wajib kita imani hanya 4, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Injil yang asli yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Isa. Injil yang asli yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Isa, di situ ada perintah untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Isa telah menyampaikan berita gembira akan lahirnya Nabi terakhir, akan diutusnya Nabi yang terakhir. Nabi Isa sudah sampaikan kepada Bani Israel. Jadi Nabi Isa sudah menyampaikan bisyarah, sudah memberikan kabar gembira, nanti setelah aku ada seorang Rasul yang bernama Ahmad. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai Bani Israel, aku adalah utusan Allah kepada kalian dan akan datang nanti aku memberikan kabar gembira kepada kalian, nanti akan datang setelah aku seorang Rasul yang bernama Ahmad. Di bumi lebih terkenal namanya Muhammad dan di langit lebih terkenal namanya Ahmad. Sallu ala Sayyidina Muhammad, sallu ala Sayyidina Ahmad. Dan juga namanya Mustafa, Mujtaba, Yasin, Al-Muzammil, Al-Muddathir, Al-Mahi, Al-Aqib, Al-Hashir, Sahibul Liwa, Nabiyur Rahmah, dan masih banyak lagi. Sehingga nama Nabi atau julukan Nabi itu di dalam kitab Mukhul Ibadah seorang ulama besar di Makkah, Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki, Abu Ya Maliki, hingga beliau cantumkan ada 201. Dikumpulkan oleh beliau nama Nabi, julukan Nabi itu hingga mi'atan wa wahid, 201. Hingga 201, subhanallah. Jadi pertanda banyaknya nama itu menunjukkan kemuliaan itu nama. Tadullu ala syarafil musamma, kathratul asma tadullu ala syarafil musamma, kata para ulama. Banyaknya nama itu menunjukkan kemuliaan yang punya nama. Seperti kota Madinah, julukan nama kota Madinah atau sinonimnya, nama-nama itu persamaannya atau julukan-julukannya itu hingga 80 kalau tidak salah. Hingga 80 julukan nama kota Madinah. Jadi menunjukkan kemuliaan kota Madinah dengan banyaknya nama tersebut. Kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita kemuliaan di malam hari ini dan kita menjadi umatnya Nabi yang terbaik, yang termulia, yang teristimewa. Amin. Yang menjalankan syariatnya, yang mengamalkan sunnah-sunnahnya, yang mencintai beliau, mencintai keluarganya, sahabatnya, umatnya, yang kita memperhatikan sunnah-sunnahnya, ajaran dan tuntunannya. Amin. Sehingga nanti di akhirat beliau agar memberikan syafaatnya kepada kita, melimpahkan pertolongannya, memberikan pertolongannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita selamat dan masuk ke dalam surga, berjumpa, bertemu dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi anna naqtarafna fatub alaina tauba taghsil likulli hawba wastur lana al-awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil hilali wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sahba wal muslimina ajma'in fadlan
لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إدادة صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.